فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik. Tugas kemarin yang pertama adalah apa? Halikun an syaqiqin wa bintin. Telah dikerjakan tadi. Nah, mayit meninggalkan apa? Syaqiq, yaitu saudara laki-laki kandung, dan bintun. Dari dua ahli waris ini, ketika menyelesaikan akhwan, kita kedepankan ashabul fard dulu. Sahibul fardnya yang mana? Bintun. Maka tulis bintun di atas, baru setelahnya syaqiq. Bintun setengah, syaqiq sebagai asobah. Berarti mudah, aslul masalah ditetapkan berapa? 2. Berarti 2, bintun dapat 1, syaqiq dapat 1 bagian. Baik. Tugas kedua, indari Ali. Halikun an zaujin wa syaqiqatin. Nah, pada kasus ini, halikun an zaujin wa syaqiqah berarti ahli warisnya 2, kedua-duanya ashabul fard. Zauj jatahnya setengah karena tidak ada far'ul waris. Syaqiqah jatahnya setengah karena apa? Syarat-syaratnya semuanya terpenuhi. Apa syarat-syarat syaqiqah dapat setengah? Indahnya syukran. Adamul far'il waris. Adamu nama aslil waris minadzukur, ya kan? Terus adamul mu'asib, adamul musyarikah. Baik. Kemudian yang ketiga, indah sakif ya, kemarin sakif ya. Baik, sakif. Soal ketiga, halikun an ummin wa bintin wa binti ibnin wa ammin. Ummun dikasih berapa? Ummun dapat 1/6. Alasannya karena ada far'ul waris. Terus bintun dapat setengah. Baik. Kemudian bintul ibn mahjub. Kenapa? Karena ada bintun. Terus asobah. Nah, di sini akhwan harus teliti terkait masalah bintul ibn. Bintul ibn ya memiliki beberapa apa? Beberapa jenis jatah waris, ya kan? Yang pertama apa? Jatah setengah. Baik. Nah, jatah setengah ini syaratnya apa? Jika tidak ada far'ul waris yang lebih tinggi darinya. Nah, kalau setengah jelas dapat tidak di sini? Tidak dapat karena ada bintun. Baik. Kemudian 2/3. 2/3 kalau syaratnya tidak ada far'ul waris yang a'la, ya kan? Dan ada musyarikah, ya kan? Ini juga tidak terpenuhi. Cuma di sana ada jatah 1/6. Diperhatikan jatah 1/6. Ya. Jatah 1/6 terpenuhi tidak? Bintul ibn, antum lihat di jatah 1/6. Jatah 1/6 di situ ada bintul ibn.
Baik. Apa syaratnya? Bintul ibn fa aktsar bi thalathati syurut. Naam. Adamul mu'asib wa huwa akhuha atau ibnu ammiha al-musawi laha bid darajah. Intinya berarti apa? Tidak ada ibnul ibn, ya kan? Atau tidak ada ibnun. Kemudian yang kedua, adamul far'il warith al-a'la minha illa sahibatan nisfi wa hiyal bintu. Berarti di sini terpenuhi syarat, ya kan? Yang ada cuman apa? Bintun. Berarti bintul ibn dikasih 1/6. Baik. Intinya kawan, pokoknya kalau dalam kasus warisan ada bintun kemudian bintul ibn, tidak ada ibnun, tidak ada ibnul ibn, ya kan? Baik, masing-masing bintunnya 1, bintul ibn juga 1, maka bintun setengah, bintul ibn dapat 1/6, ya. Bintul ibn dapat 1/6 untuk menyempurnakan 2/3. Karena 1/6 tambah setengah kan jadinya 2/3. Baik. Kemudian asabah kalau tersisa berarti diselesaikan. Coba teman-teman hitungannya sudah selesai belum tuh? Sudah dicari aslun masalah belum? Sudah. Tapi kan 1/6-nya salah tadi ya. 1/6 ada. Nah, diselesaikan, diganti. Bintul ibn kasih 1/6. Berarti di situ umun 1/3, kemudian setengah dan 1/6. Berarti di berapa aslul masalah? Aslul masalahnya berapa? Setengah umun 1/6 kok 1/3. Umun 1/6 ya kan? 1/6 setengah 1/6 berarti di 6. Coba asal masalah 6. Baik, berarti umun 1/6 berarti jatahnya berapa? 1. Kemudian bintun setengah berarti 3. Terus bintul ibn 1. Berapa totalnya? Sisa 1 kasih siapa? Am sebagai asabah dapat 1 bagian. Baik, demikian cara ngitungnya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan di halaman 52. Fa'idah idza stau'abatit tarikatu ashabal furud. Atau idza stau'abatit tarikatu ashabal furud wa kana bainahum 'asibun wa lam yabqa lahu syai'. Fala nabhathu an makhrajin likai nuwarithuhu. Apabila harta warisan itu sudah tidak habis semua diambil oleh ashabul furud. Ini makna mudahnya. Jadi tarikah sudah habis untuk ashabul furud. Dan di antara mereka itu ada asabah, tapi tidak ada sisa. Ya kan, tidak ada sisa. Maka kita tidak perlu mencari jalan keluar agar asabah dapat warisan. Karena memang asabah hukumnya apa? Dia dari sisa ashabil furud. Apa dalilnya? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan alhiqul faraid bi ahliha, yaitu berikanlah warisan itu pada ahlinya, yaitu pada ahli waris yang berhak. Berarti yang sudah ditetapkan jatahnya maksudnya. Berarti al-hiqul faraid bi ahliha maksudnya yaitu bagilah harta warisan dengan apa?
memberikan jatah masing-masing bagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bagi siapa ini? Berarti ashabul furud. Kemudian fama baqiya, maka apa saja yang tersisa dari harta warisan, fahuwa li aula rajulin dzakar, maka itu bagi laki-laki yang paling dekat, yaitu yang paling utama untuk mendapatkan, yang paling utama untuk mendapatkan dari sisi kuwah, kekuatan, dan dari sisi kedekatan. Setelah kita lewati urut-urutan dalam asabah, yaitu yang paling pertama dilihat siapa? Bunuwah, yaitu anak keturunan. Kemudian apa? Ubuwah, ke atas, bapak dan seterusnya. Kemudian baru ukhuwah, ke saudara-saudara laki-laki. Baru umumah, ke paman-paman dari jalur bapak. Kalau masih sisa. Dan telah kita lewati asabah yang mesti mendapatkan bagian siapa itu? Ibnun. Juga siapa? Ab. Ab atau jad. Khamisan, idza kana ashabul mas'alati kulluhum ashabu furudin faqat aw ashabu furudin wa ta'sibin, fa yunzar baina ashabil furud bin nasabil arba', wa hadha huwa ma sayakunu mawdu'ul babit tali insyaallah taala. Baik, apabila para ahli waris ini semuanya adalah ashabul furud, ya, ashabul furud saja, tidak ada asabahnya bagaimana, atau ahli warisnya adalah ashabul furud dan juga asabah, maka dilihat antara ashabul furud bagiannya masing-masing, ya. Baik. Dengan apa? Pembagian yang 4. Dan inilah yang akan datang pembahasannya pada bab setelahnya insyaallah taala. Berarti intinya kita apabila bergabung di situ ashabul furud yang banyak atau padanya ashabul furud dan 6 ashabut taksib, maka intinya kita selesaikan dengan apa? Dengan metode yang telah kita pelajari. Tetapkan dulu jatah masing-masing, kemudian dicari aslul masalah atau mudahnya cari KPK-nya agar hitungan nantinya tidak berupa pecahan. Baik. Sadisan, bayanu usulil masail al-muttafaq 'alaiha. Baik. Nah, ini aslul masalah kawan yang menjadi apa? KPK, ya. Dalam setiap atau dalam mayoritas penyelesaian ilmu waris ini kebanyakan ini yang disepakati oleh para ulama. 2, 3, 4, kemudian 6, kemudian 8, 12, 2, 4. Makanya nanti kalau antum nyari kok asal masalah 25, ini kayaknya tayyib syadz ini keluar dari hitungan. Tayyib. Dan insyaallah untuk poin ini sadisan tidak terlalu penting, cuman sebagai faedah bahwasanya biasanya angka-angkanya itu, dan kita telah belajar menghitungnya insyaallah pada pelajaran-pelajaran yang akan datang akan lebih mudah. Baik. Dan nasab al-arba yaitu nisbah yang 4 ikhwan. Nisbah yang 4 itu nanti ada tamasul, tadakhul, tawafuk, dan tabayun. Ini istilah-istilah saja. Baik, istilah pada masing-masing nisbah dalam penyelesaian suatu kasus waris. Tapi antum insyaallah kalau sudah memahami cara pengerjaan yang telah kita jadikan tugas-tugas, insyaallah langkah-langkah setelahnya mudah. Yang penting ada tugas antum kerjakan, melatih pemahaman, juga melatih kejelian. Kenapa? Karena di sini kita harus memperhatikan syarat-syarat. Setiap mau memberikan jatah harus diperhatikan syaratnya ada tidak. Kemudian setelah ada syarat, harus memperhatikan dia mahjub tidak. Baik.
Demikian. Sekarang tugasnya 3 lagi, saya kasih 3 lagi. Halikun an zaujatin wa syaqiqatin wa ukhtin li'ab wa jaddah. Zaujah, syaqiqah, ukhtin li'ab, jaddah. Yang kedua, halikun an salasati abna wa bintin. Ini sangat mudah, harus bisa semua ini kali. Halikun an salasati abna, anaknya 3 yang laki-laki, kemudian apa 1 anak perempuan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini mudah sekali. Ya kan, di awang sudah ketemu. Bisa? Naga? Yang ini? Halikun an salasati abna wa bintin. Mudah sekali. Kemarin kalau ketemu anak-anak tok, ya anak-anak tok dari jalur ahli waris, berarti apa? Tinggal ngitung kepalanya, ya kan? Tinggal dihitung kepalanya. Cuman kepala anak laki-laki dihitung 2. Berarti aslul masalah berapa? 7, ya kan? Karena bintun 1, kemudian apa? Abna 3 kalikan 2, 6, 7. Berarti 7, masing-masing jatah laki-laki 2, 2, kemudian bintun 1. Nah, ini tidak jadi tugas nanti. Baik. Nah, karena kemudahan. Kemudian yang kedua, gini berarti kita ganti. Halikun an ummin wa akhawain li wa syaqiqah. Nah, ini tak mikir. Halikun an ummin wa akhawain li ya, akhli ini antum perhatikan syarat-syaratnya ya. Kalau lebih dari 1. Kemudian syaqiqah. Yang ketiga, halikun atau halikatun, halikatun an zaujin, suami, wa ukhtin li'ab wa jaddah. Zauj, ukhtin li'ab wa jaddah. Naam. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.